Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep siap diduetkan dengan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta yang menjadi persoalan apakah PDIP mau menerima Kaisang sebagai wakil Anies Baswedan dan elit PDIP justru menginginkan wakil Anies di Pilkada Jakarta berasal dari kader PDI Perjuangan sendiri. Dan di saat yang bersamaan, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, Gerindra dan Golkar sedang mencari calon wakil Gubernur Jakarta yang cocok untuk Ridwan Kamil. Akankah Kaisang menjadi pilihan jika PDI Perjuangan menolak putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut berpasangan dengan Anies Baswedan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik Adi Praitno, kemudian juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim dan juga Direktur LSI DDJA Ardian Sopa. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, yang harus kami pastikan pertama adalah teman-teman dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menyuarakan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Apakah ini sudah disetujui oleh DPP? Karena yang memiliki kewenangan seutuhnya ini adalah DPP. Informasi itu kan kebenarannya hanya separuh. Artinya yang diusulkan nama-nama oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta bukan hanya nama Pak Anies. Nah, nama Pak Anies ada salah satu dari beberapa nama yang diusulkan oleh DPP. Jadi ada beberapa nama, ada nama Prasetyo Edi Marsudi, ada Dika Perkasa, ada nama Bu Risma, ada nama juga beberapa nama anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan di Jakarta, Parlemen Jakarta. Jadi intinya memang nama Pak Anies ini yang menjadi seksi dibicarakan karena sepertinya tidak lazim akan diusung PDI Perjuangan mengingat kita pernah berkontestasi begitu keras di pilgub yang sebelumnya. Jadi intinya sebenarnya semuanya masih cair. Jadi bahkan tadi disampaikan narasi seakan-akan memang sudah fix kita akan mengusung Pak Anies. Itu juga belum tentu, walaupun memang menjadi pertimbangan yang serius. Kita melihat memang tantangan di Jakarta ini begitu berat. Daerah Jakarta yang kedepannya bukan lagi menyandang predikat sebagai kota, tentunya ada perubahan-perubahan aglomerasi yang terkait dengan Jabodetabek pure sampai Cianjur gitu ya, saling menopang antara kota dan kabupaten. Dan hal-hal yang sifatnya penganggaran dan prioritas yang sudah bergeser karena bukan lagi ibu kota. Nah, jadi kita memang membutuhkan pemimpin yang memang mumpuni, punya kompetensi, punya pengalaman, rekam jejak yang baik. Dan ini sebetulnya salah satu dari itu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa masih ada Pak Basuki Cahayapurnama yang memang juga memiliki kapasitas yang mumpuni dan rekam jejak yang baik ketika memimpin Jakarta. Jadi sebenarnya semuanya masih sangat cair. Tentunya nama Pak Anies memang betul-betul dipertimbangkan, disampaikan oleh Pak Ahmad Baswedan tadi. Namun yang paling pasti kami inginkan adalah kader kami dari internal akan menduduki salah satu posisi, either sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kami merasa pantas bagi kami untuk mendapatkan porsi itu karena perolehan suara kami yang cukup baik dan rekam jejak PDI Perjuangan di Jakarta yang selalu menjadi partai yang dipilih. Baik, kami sudah menangkap poinnya Mas Ciko, kita menuju ke Mas Adi Praitno. Jika pemilihan Gubernur Jakarta nanti melibatkan pertarungan Anies dan Ridwan Kamil, Anda melihatnya seperti apa? Silakan Mas Adi. Ya, saya kira ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik. Bagi saya ini semacam big match, mempertemukan dua pesohor politik yang saya kira memang saat ini sedang memenuhi spotlight politik kita, terutama dalam Pilgub Jakarta ya. Kalau kita mengacu pada hasil-hasil survei, elektabilitas Anies dan RK ini merupakan dua sosok yang paling menjulang. Jadi kalau keduanya ini head to head, berhadapan satu sama yang lainnya, saya kira relatif lebih kompetitif persaingannya. Tidak ada yang unggul secara signifikan dan tidak ada yang kalah yang secara signifikan. Nah, letak pertarungan kemudian ketika Anies ataupun Ridwan Kamil ini sama-sama bisa maju dalam Pilgub Jakarta, ada tiga variabel. Pertama soal siapa kira-kira wakil yang akan dipilih. Karena wakil ini cukup menentukan kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan politik. Tentu wakil yang dipilih oleh Anies dan Ridwan Kamil adalah mereka yang bisa menutup kekurangan dan bisa menggaransi kemenangan. Yang kedua tentu sangat terkait dengan mesin politik. Ada kecenderungan Anies Baswedan ini sangat potensial akan diusung oleh partai-partai politik dan mesin politik yang tergabung dalam kubu nomor 1 dan nomor 3 ya. Yang saya kira dalam Pilpres beberapa waktu yang lalu
memiliki kesamaan kepentingan politik yang merasa dizolimi, merasa dikriminalisasi dalam konteks Pilpres, ada titik temu bahwa siapapun yang diusung oleh partai-partai pengusung penguasa, ada kecenderungan partai dan mesin politiknya akan bergabung menjadi bagian dari pendukung Anies Baswedan. Sebaliknya, saya melihat RK itu sangat mungkin akan diusung secara total oleh partai-partai KIM, pendukung Prabowo dan Gibran, pendukungnya Jokowi, terutama 4 partai, Golkar, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Dalam konteks inilah kemudian bagi saya ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ketika pembelahan dua kubu ini akan saling bertemu pada level kontestasi pilkada. Yang ketiga, Mas, pada level isu. Suka tidak suka, pilkada 2017 yang lalu, itu kan pilkada terakhir di Jakarta, itu kan diwarnai dengan isu-isu yang berbasiskan politik identitas dan gerakan aksi massa 212 yang saya kira dalam banyak hal itu cukup menguntungkan Anies Baswedan. Di 2024 kecenderungannya isu politik identitas, isu-isu yang berbau agama, sektarian, dan primordial yang menjerumus pada pembelahan politik saat itu, rasa-rasanya sudah tidak akan kembali lagi. Apalagi misalnya gerakan politik 212 ini sudah mulai tak ada, di mana aksentuasi dan gerakan mereka sudah tidak kelihatan relevan. Jadi dalam konteks itulah saya menduga bahwa kalau kedua tokoh ini mendapatkan tiket untuk maju dalam pilgub, saya kira ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik. Tentunya tidak berabel. Oke, Bang Adi, artinya potensi untuk RK nanti bertarung dengan Anies Baswedan ini cukup besar. Kita mau menuju ke Mas Adian. Mas Adian, kalau memang potensi dua tokoh ini cukup besar, bagaimana konfigurasi peta politiknya? Apakah akan sama pertarungannya dengan ketika Pilpres 2024, Mas Adian? Ya, pertama kita harus dulu bedah ke pertarungan di Pilkada DKI. Ini tentu berbeda dengan yang sebelumnya ya. Karena kalau yang sebelumnya itu memang Pak Anies muncul sebagai calon yang awal ya. Nah, kalau misalnya nanti dia bertarung lagi, tentu ini ada konfigurasi yang berbeda. Dalam artian dia maju sebagai incumbent. Dan di mana-mana, di berbagai daerah yang ada, ketika kita berbicara ada incumbent, tentu sebenarnya incumbent harusnya punya kelebihan. Karena minimal dia sudah berbuat lebih jauh dibandingkan dengan yang baru muncul. Sehingga dalam konteks itu kita bisa menyampaikan bahwa ada tipe incumbent yang kuat, kemudian yang menengah, kemudian ada yang lemah. Yang kuat ketika memang elektabilitas dengan calon-calon lainnya itu adalah di atas 30% kalau kita bandingkan ya. Kemudian kalau misalnya yang menengah itu 15-30 selisih dengan kandidat lainnya. Kemudian yang lemah itu memang ketika elektabilitasnya dia itu di bawah 15% dibandingkan dengan yang lain. Sehingga dalam konteks itu, apakah misalnya Pak Anies termasuk calon yang kuat atau tidak, tentu kita harus merujuk hasil survei. Dan ini pun tentu nanti akan membuat konfigurasi yang ada itu sangat menentukan. Karena bagaimanapun partai-partai dia ingin mengusung calon yang potensi untuk menang itu besar. Sehingga muncullah kemudian misalnya namanya Pak RK. Padahal kalau misalnya kita lihat PRK sendiri di Jawa Barat kan sudah menghegemoni. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari survei-survei yang beredar dan sebagainya, PRK udah sangat tinggi. Sehingga ketika misalnya dia ditarungkan di Jakarta, apakah bersaing dengan Pak Anies tentu, dan ketika itu terjadi tentu ini menjadi sebuah modal yang besar. Tinggal apakah memang partai-partai yang sekarang misalnya sudah menyampaikan deklarasi dukungannya seperti Gerindra, tetapi Pak Ridwan Kamil sendiri dari Golkar, yang mana Golkar sendiri sampai saat ini kan masih menunggu hasil survei. Dan di sisi lain Golkar sendiri melihat bahwa pertarungan dia di Jawa Barat itu di Pak RK udah ya setengah langkah gitu. Sehingga ketika dia mau pindah ke Jakarta itu juga menjadi pertimbangan yang ini. Di saat Pak Anies sendiri kalau dilihat dari survei-survei yang ada kan sebenarnya selisihnya dengan yang lain juga nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar. Sehingga itulah juga yang mungkin masih menjadi pertimbangan dari partai-partai yang ada sendiri, termasuk misalnya tadi dari PDIP. Oke, Pak Basara sudah berbicara, tapi tadi saya menangkap poin dari Pak Ciko ya, bahwa memang sampai saat ini kan belum ada juga. Dan kalau dilihat daripada PDI Perjuangan, trennya ini kan seringkali memajukan kader di berbagai daerah. Apakah dia misalnya sudah kuat atau belum, bahkan daerah-daerah yang belum kuat pun seringkali PDIP adalah orang yang sangat mendorong kader. Sehingga pertarungan itu nanti akan menjadi sebuah pertarungan yang menarik, karena memang ya istilahnya memanaskan politik dan lain sebagainya. Baik, Bang Ardian. Termasuk kami sudah mendapatkan poinnya, Bang Ardian. Nanti kita masih akan melanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, saya ingin menuju ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, ketika Anda melihat di sini ada Kaesang yang juga digadang-gadang menjadi cawagup. Ketika Kaesang ini baik itu menjadi cawagupnya Anies atau Ridwan Kamil, seperti apa jadinya peta kekuatannya ketika ada sosok Kaesang sebagai cawagup? Silakan, Mas Adi.
Ya, saya kira memang soal Kaisang ini sedikit mengubah peta dinamika politik ya. Karena pernyataan Kaisang ketika menyatakan ingin berduet dengan Anies, tentu ini kan merusak konstelasi politik secara umum. Padahal kalau kita lihat irisan politik, madhab politik Kaisang ini sebenarnya sangat cocok jika kemudian disandingkan dengan Ridwan Kamil. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah partai pengusungnya, itu kan juga dikaitkan dengan bagaimana mengonsolidasi kekuatan politik menghadapi pilkada. Salah satunya soal pilkada Jakarta yang di mana partai-partai pendukung Jokowi, Prabowo, dan Gibran itu menyebut nama Ridwan Kamil yang sangat mungkin akan diusung oleh Kaisang Pangarep. Tapi kan problemnya Pak Kaisang itu sepertinya punya passion politik tersendiri. Sekalipun Kaisang itu sudah tahu bahwa barisan politik pendukungnya itu relatif berhadap-hadapan dengan Anies Baswedan, tapi kan pernyataannya yang ingin berduet dengan Anies itu tentu dalam banyak hal menimbulkan tanda tanya publik. Apalagi misalnya Kaisang mengatakan untuk maju pilgub, dia sebagai ketua umum tak perlu lagi izin dan pamit kepada orang tuanya, Pak Jokowi dalam hal ini. Ini yang sepertinya menurut saya tak ada yang bisa mencegah Kaisang. Kalau Kaisang serius ingin maju pilgub dan ingin menjadi pendampingnya Anies, tak ada satupun yang bisa menghentikan Kaisang. Satu-satunya sosok dan orang yang bisa menghentikan dan mengajak dialog Kaisang tentu adalah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi yang bicara dari hati ke hati, supaya Kaisang misalnya tidak ke Anies, maka Kaisang bisa mundur dan tidak akan bersandingan dengan Anies. Oleh karena itu bagi saya, variabel Kaisang ini menjadi penting. Ini bukan soal Kaisang adalah ketua umum PSI, tapi menyangkut anaknya seorang presiden. Oke, baik. Artinya nama Kaisang ini bisa mengubah konstelasi politik, ini menarik ya. Kita mau menuju ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau kita bicara soal nama Kaisang, ini kan sebetulnya banyak sekali suara dari teman-teman DPW dari PKB di DKI Jakarta yang ingin menduetkan antara Anies Baswedan dan juga Kaisang Pangarep. Kalau dari PD Perjuangan, bagaimana tanggapannya, Bang Ciko? Ya, tadi yang utama kami sampaikan di awal bahwa yang pasti PDI Perjuangan akan mengusung calon dari internal, baik itu di kombinasi combo cagup maupun cawagupnya, either sebagai cagup atau cawagup. Itu yang sepertinya hampir 100% bisa dipastikan ya ingin kami lakukan. Dan rasanya memang dengan suara pilek kami tertinggi di Jakarta yang hanya butuh sedikit lagi untuk bisa mengusung calon sendiri pun, artinya kami mempunyai juga mesin partai politik yang begitu kuat dan sudah teruji di DKI Jakarta dalam beberapa periode. Kami merasa itu suatu hal yang wajar-wajar. Jadi agak hampir tidak mustahil ya bila ada kami mendukung satu cagup maupun cawagup yang tidak ada. Oke, jadi PD Perjuangan sudah menutup pintu untuk Kaisang Pangarep ya, Bang Ciko ya? Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan adalah kami hampir pasti tidak ada kader itu. Oke, Bang Ciko? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi, tapi tadi Bang Ciko menyampaikan bahwa untuk posisi dari kader internal itu menjadi pertimbangan ya, Aditya Nugroho ya? Betul. Kita menuju ke Bang Ardian Sopa. Bang Ardian, Anda melihatnya ketika Kaisang Pangarep ini diduetkan dengan Anies maupun Ridwan Kamil ini seperti apa? Ya, pertama tentu ini menjadi sebuah keuntungan ya. Keuntungan karena memang Mas Kaisang ini juga beda generasi, baik dengan Pak Anies maupun dengan Pak RK ya. Jadi tentu bisa menjadi sebuah hal yang sangat unggul juga. Karena bagaimanapun ini beda segmen yang ada, satu. Kemudian yang kedua, memang ini pada akhirnya juga bisa menjadi penengah di antara konflik yang ada misalnya. Karena bagaimanapun tidak bisa dilepaskan, residu daripada Pilpres kemarin tentu juga masih terbawa. Sehingga kalaupun misalnya nanti Pak Anies menggandeng Mas Kaisang, itu bukan hanya menjadi sebuah paket yang menarik, tetapi juga bisa menjadi kompromi pada akhirnya di level atasnya juga. Terlebih ketika juga diambil oleh Pak RK misalnya. Ketika RK mengambil Kaisang atau Kaisang melabuhkan terhadap Pak RK, ini juga bisa menjadi memperkuat apa yang sudah dibangun dari atas kemudian hingga ke bawah. Tapi buat saya pertanyaan pentingnya pada akhirnya bukan lagi Pak Anies maupun Pak Kaisang, kemudian RK dengan Kaisang. Ketika kita tanya kepada Kaisang kira-kira dia pilih yang mana, tentu yang potensinya menang besar mana, satu. Kemudian yang kedua, dan ini juga buat saya yang lebih penting buat Kaisang adalah menanyakan pada dirinya sendiri,
baik Pak Anies maupun Pak RK, kira-kira mana di antara dua kandidat ini yang bisa membuat Kaisang ini bisa lebih baik bekerja nantinya melayani masyarakat Jakarta. Jadi pertanyaannya itu dibalik pada Kaisang. Jadi Kaisang kira-kira dia lebih nyaman dengan siapa, kemudian di mana dia dengan siapa dia bisa mengeluarkan potensi yang lebih besar ketika jadi wakil di antara dua itu. Kemudian juga yang ketiga, mana yang kira-kira ini akan menunjang karir politik dia ke depan seperti apa. Baik, tapi seperti apa kekuatan dari mesin politik Kaisang sendiri, Mas Ardian? Ya, tidak bisa lepaskan juga daripada ketua umum ya, Mas Kaisang ini ya. Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI, yang mana di Jakarta juga ya suaranya juga lumayan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari peta politik yang ada, memang yang paling atas PKS ya, dia di atas 1 juta suaranya. Kemudian di level menengah itu ada yang suaranya 500.000 sampai dengan di bawah 1 juta itu, di situ ada PDIP, kemudian juga ada Nasdem, kemudian juga ada Gerindra, termasuk ada Golkar di sana. Kemudian baru yang di level ketiganya di bawah 500.000 termasuk juga PSI masuk di sana. Ada PSI, kemudian juga ada PKB, kemudian juga ada partai-partai yang lainnya. Sehingga daripada mesin yang sudah dipunyai sekarang tentu 50-80% itu juga menjadi sebuah kekuatan, itu satu. Kemudian yang kedua, kembali lagi di segmen yang memang dia berbeda dengan calon-calon gubernurnya, sehingga dengan kekuatan itu dia juga secara gagasan misalnya bisa muncul juga. Atau juga dia belum tersandra dalam artian dengan image teknikal Mas Ardian, itu tadi soal bagaimana kekuatan dari mesin partai politik di DKI Jakarta. Nanti kita sama-sama melihat konfigurasinya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ardian, kemudian ada Bang Adi dan juga Bang Ciko atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.